Oke, salam sukses untuk peternak Indonesia. Pada video ini saya akan beberkan, saya akan beri penjelasan apa sih keuntungan daripada peternakan ayam modern, yaitu memakai closed house system. Jadi pada hari ini, sekarang ini saya akan menjelaskan peluang dalam dunia peternakan ayam broiler terutama. Jadi kalau investor ada yang mau masuk, mungkin ada punya uang lebih daripada taruh di bank, bisa diinvestkan ke dunia peternakan ini. Jadi untuk peternakan ayam modern itu ada dua item yang perlu disorot, yaitu satu adalah kandangnya harus memadai atau standar, kedua peralatan yang dipakai. Peternakan ayam modern kandangnya bisa disebut sebagai kandang ayam closed house, yaitu closed house system di mana seluruh kandang itu tertutup. Satu, harus mempunyai lahan yang disiapkan berapa nanti saya akan bahas. Kandang standar itu membutuhkan lahan untuk kandangnya saja adalah 12 meter kali 120. Ini adalah ukuran standar yang umum dan yang banyak dipakai oleh para peternak di Indonesia. Jadi kandangnya 12-20, tingginya berapa lantai? Bisa 2 lantai, bisa 3 lantai. 3 lantai yang maksimal. Yang umum adalah 2 lantai. Peralatan yang dipakai sudah otomatis, kita menggunakan kipas, kita menggunakan ada yang dinamakan cooling pad, ada yang dinamakan tirai untuk samping, sehingga seluruh bangunan itu tertutup. Itu yang dinamakan closed house dari dunia peternakan modern. Dibandingkan dengan dunia di dalam kandang manual, closed house manual, dengan otomatis ini bisa lebih banyak populasi yang bisa ditempati oleh ayam-ayam tersebut. 1 meter bisa diisi 15 ekor sampai 16 ekor per meternya kalau menggunakan tempat makan otomatis. Itu yang pertama. Kedua, kita berbicara mengenai pembangunan kandang. Konstruksi yang saya sarankan, kebetulan saya juga adalah kontraktor di bidang kandang ayam, kita menggunakan biasanya besi WF untuk balok penopang maupun tiangnya. Besi WF, kemudian lantainya kita menggunakan, lantai 2 kita menggunakan besi wire mesh, ini yang standar ya. Kemudian plafonnya kita pakai besi galvalum seperti dengan atapnya. Kalau mau lebih murah lagi, nanti lantainya bisa diganti dengan lantai bambu, plafonnya bisa diganti dengan terpal. Nanti juga tirai kiri kanan juga menggunakan terpal, itu sudah cukup. Kalau punya uang lebih, mau menggunakan full close di batu bata atau di semen atau di tembok dan segala macam, atau mau menggunakan sandwich panel, itu juga lebih bagus. Cuma kalau menggunakan itu, maka gensetnya harus dipersiapkan betul-betul, gensetnya harus prima. Itu yang kedua. Kemudian poin ketiga dalam membangun dunia peternakan adalah diperlukan listrik pastinya, sehingga kita harus apply ke PLN untuk listriknya. Nanti berapa besar KVA-nya mengikuti besaran daripada kandang yang dibangun. Untuk ada izin untuk IMB, lalu izin dengan lingkungan sekitar, izin dengan kepala desa dan segala macamnya. Akses masuknya harus diperhitungkan semuanya. Kemudian kandang standar adalah lebar 12. Dan sekarang kita akan berbicara di 2-3 tahun belakangan, dari tahun 2018, 19 dan tahun 2020, lebar kandang ini tidak hanya 12 meter, tapi kita bisa berbicara lebar 14 meter, lebar 18 meter, dan sampai lebar 24 meter. Ada project-project itu di variasi lebar seperti itu, 12, 14, 18, dan 24 meter. Tapi untuk panjang kandang terideal adalah 120 meter, itu terideal, karena itu akan berhubungan dengan wind speed daripada kipas tersebut. Kalau tinggi 2 lantai bisa, 3 lantai bisa, tergantung. Nanti tergantung investor mau yang bagaimana. Dan semakin besar kandangnya, maka nilai investasi untuk pembangunan kandang itu akan menurun. Tapi kalau untuk peralatan sama saja, mau lebar 12, 24, tinggal dikalikan saja, karena peralatan ayam menyesuaikan jumlah ayam yang dipelihara.
Tapi kalau kita ngomong investasi kandang, maka semakin besar, dan kalau 3 lantai, maka nilai investasi akan semakin turun. Nanti akan ada gambar-gambar yang akan dijelaskan lebih detail. Kemudian kita memasuki nilai investasi. Sebetulnya butuh uang berapa sih untuk diinvestasikan di dunia peternakan ini? Kita ngomong kandang standar ya, 12 meter atau 20, 2 lantai. Ini yang terstandar. Ini bisa diisi 45.000 ekor ayam. Sekali lagi, kandang 12 atau 20 meter 2 lantai bisa diisi 45.000 ekor ayam. Yaitu menurut hitungan saya untuk kandangnya dengan spesifikasi yang tadi saya bicarakan itu kurang lebih di angka 1.700.000.000 atau 1,7 M, kurang lebih di angka segitu sampai 1,8 M tergantung ini harga materialnya. Kemudian peralatannya untuk 2 lantai lebar 12 kurang lebih 700 sampai 800 juta tergantung jenis merek daripada peralatan yang dipakai. Kita ngomong yang biasa, yang standar kurang lebih di 700-an juta. Sehingga kalau kita mau total itu kurang lebih 2,5 sampai 2,6 M untuk bangunan kandang maupun peralatan di dalamnya. Ini sudah termasuk kontrol panel, kabel, instalasi, lampu dan semuanya. Di luar genset, di luar listrik karena harus apply PLN, ini di luar itu semuanya. Di luar jalan dan segala macam. Lalu kita total kurang lebih kalau sama genset dan lain-lain kita anggarkanlah 3 miliar. Kurang lebih 3 M untuk 45.000 ekor ayam. Lalu pendapatannya berapa kalau investasi kurang lebih 3 miliar? Kurang lebih kalau 45.000 ekor ayam, pendapatan yang bisa didapat kurang lebih itu per ekor bersih dapatkan Rp3.000 per ekor bersih. Jadi sudah dipotong gaji karyawan, dipotong listrik, air, skam dan segala macam. Kurang lebih per ekor Rp3.000 kurang lebih. Sekarang Rp3.000 dikalikan 45.000 ekor, ketemulah 135 juta. Dalam 1 tahun itu bisa panen antara 7 sampai 8 kali dalam 1 tahun. Bisa 7 sampai 8 kali panen. Kita ngomonglah 7 kali panen. Berarti Rp135 juta kalikan 7 siklus. Maka dalam 1 tahun Anda bisa mendapatkan Rp945 juta. 945 juta rupiah. Sehingga return on investment-nya itu kurang lebih di angka 3 tahunan. Jadi menarik sekali dunia peternakan ini. Anda bisa bangun kandang dan peralatannya beli, dan kemudian nanti mungkin bingung, saya harus bagaimana mencari bibitnya, membeli pakannya, menjualnya kemana. Di sekarang ini sudah ada banyak pabrikan besar. Kita tahu di dunia peternakan di Indonesia ada pabrikan besar, ada begitu banyak pemain. Bapak Ibu, saudara sekalian bisa bermitra dengan mereka. Anggaplah pabrik A, saya bangun kandang, saya bermitra dengan pabrikan A. PT A ini dia akan mensupport, dia akan memberikan saya bibit ayam, pakan, obat-obatan. Nanti pun yang panen adalah daripada mereka, tapi kita siapkan tim panen, kita siapkan tim untuk menangkap ayam, tapi nanti menjualnya adalah mereka, sehingga kita tidak akan pusing dengan penjualan, sehingga kita bisa fokus untuk membesarkan ayam tersebut. Istilahnya begitu. Juga bisa bermitra dengan, ada begitu banyak, bisa cari di internet pabrikan itu siapa saja, ada begitu banyak, ada puluhan jumlahnya. Anda bermitra, Anda dapat upah, istilahnya Anda dapatkan fee pembesaran ayam. Itu sangat luar biasa daripada uang taruh di bank atau diinvestkan di tempat lain. Di dunia peternakan ini jauh lebih ideal, jauh lebih bagus, dan resikonya kecil karena tingkat kematian ayam sangat bisa diminimalkan. Karena apa? Dengan closed house system kita menjaga kestabilan suhu, kita menjaga kestabilan kelembapan. Adanya kipas, adanya cooling pad, adanya kontrol panel yang mengatur semuanya secara otomatis. Jadi sangat-sangat baik. Kematian juga amat sangat rendah.
kurang lebih kematian pada saat closed door system ini dengan asumsi semuanya normal hanya 1-3%, sangat kecil kematian. Resiko juga pakan hilang atau ayam hilang sangat diminimalkan selama kita bisa memanage anak kandang dan juga tim yang ada di dalamnya. Jadi sekian dari saya, bisa dipikirkan. Nanti kalau mau tanya jawab bisa langsung WhatsApp ke saya, nomor saya ada di description. Kalau punya lahan nanti kita bisa survei, nanti harus disurvei oleh pabrikan tersendiri. Pabrikan dulu survei, baru mungkin nanti bisa info ke saya, nanti kita bisa diskusi maunya bangun ukuran berapa, yang ideal 12 atau 20. Tapi saya kalau berani, ada begitu banyak customer saya yang baru dia langsung bangun 18 meter 3 lantai, panjang 20, dan sampai hari ini sukses. Mereka sukses dan mereka menambah kandang, sehingga boleh dipikirkan sebagai peluang bisnis baru di dunia peternakan ini. Terima kasih, salam sukses.